Selamat malam investor dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5, kami akan membahas isu-isu atau masalah yang ada di sekitaran Unpar. Tapi sebelum itu, kami masing-masing akan memperkenalkan diri kami. Saya Nanda Vandra Saragi. Saya Joshua Frans Vela Siombing. Saya Damian Davis Ezekiel. Saya Agita Romaita Nababan. Saya Parera Geraldo Viendi. Saya Palito Pino Parsinaga. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi selamat datang ya semuanya. Jadi kita tuh sekarang mau bahas satu topik yang lumayan dekat banget nih sama kita sebagai mahasiswa Unpar. Ya, ini topik mahalnya harga makanan di Unpar ini. Jadi untuk isu kali ini tuh kita membahas dari perspektif Topi Biru, yang dimana membahas tentang gambaran besar dan pemikirannya. Jadi bukan hanya sekedar menyalahkan. Kalau dilihat dari fakta umumnya, banyak mahasiswa yang mengaku pengeluaran makanan per hari bisa 2-3 kali lipat dibandingkan mahasiswa di kawasan Bandung lainnya. Dan ini bukan hanya terjadi di satu tempat saja, melainkan harga tinggi yang ada di hampir di seluruh sekitar Unpar. Perspektif Topi Biru, pertama-tama kita akan melihat gambaran besar dari masalah yang kita bahas. Bukan tentang kenapa mahal, tapi kita terlebih dahulu akan menentukan gambaran besar dari permasalahan yang kita bahas. Jadi di sini kami akan ada 3 pertanyaan utama untuk kita pada hari ini. Yang pertama, ada faktor penyebab harga tingginya apa aja. Terus yang kedua, dampaknya untuk mahasiswa. Dan yang terakhir, arah solusi ke depannya tuh seperti apa. Nah, jadi yang pertama itu area kampus Unpar ini merupakan kawasan ekonomi yang potensial banget. Jadi otomatis karena permintaan yang tinggi dari banyaknya mahasiswa di Unpar, otomatis harga makanan juga ikut naik. Kedua, banyak usaha di sekitar kampus Unpar yang dimana memiliki biaya operasional yang tinggi, sehingga para pedagang menyesuaikan harganya kembali. Mahasiswa cenderung memilih tempat yang lebih cepat, yang lebih nyaman, dan juga dekat. Tingginya permintaan tersebut juga membuat harga bisa semakin mahal. Dampaknya untuk mahasiswa sendiri itu cukup signifikan, yang dimana pengeluaran bulanan mahasiswa meningkat dan beberapa mahasiswa menjadi mengurangi porsi makannya sendiri. Kalau misalnya dampaknya dalam jangka panjang, jika tidak ada alternatif yang disediakan untuk mahasiswa-mahasiswa ini, maka mahasiswa akan terganggu kesejahteraannya dan mungkin kesehatannya juga. Di sini, Topi Biru tidak langsung menentukan solusinya, tapi merancang arah solusinya. Jadi, beberapa arah yang mungkin kami sampaikan adalah Nah, jadi mahasiswa itu bisa mengatur strategi makanan. Yang pertama itu bisa buat meal plan gitu, dan yang kedua bisa membuat komunitas makan bersama. Kemudian kampus bisa berkolaborasi dengan vendor makanan untuk menyediakan opsi harga yang lebih terjangkau bagi mahasiswanya. Pelaku usaha juga bisa mengembangkan menu paket hemat tanpa menurunkan kualitasnya. Contohnya seperti Jumat Berbagi atau Jumat Berkah. Intinya kita melihat masalah ini dari gambaran besar, bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk mengarahkan pemikiran secara sistematis. Dari Topi Biru, kita ini fokusnya bukan emosi atau asumsi, tapi struktur berpikir yang kita jalankan untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Oke. Jadi semoga dari diskusi ini bisa jadi langkah awal menuju lingkungan makan yang lebih sehat secara finansial untuk mahasiswa Unpar. Jadi terima kasih sudah mendengarkan.